Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menyebut seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 yakni Anies Muhaimin lantaran tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan salah satu gugatan yang diajukan kubu Ganjar Mahfud soal pembagian bansos di seluruh penjuru Indonesia juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pembagian bansos selama pemilihan presiden tidak beralasan menurut hukum. Usai putusan MK, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani menuturkan, melalui hasil putusan gugatan pemilu, secara sah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan terpilih dalam Pilpres 2024 yang nantinya akan diresmikan oleh KPU pada 24 April. Di mana pasangan 02, yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pemenang dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Sementara calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Pilpres 2024 telah dijalankan. Selanjutnya, Anies akan mengunjungi DPP PKB dan DPP PKS untuk menyampaikan hal yang sama. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Sementara calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Pendukung menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya sikap politik pasca putusan sengketa hasil Pilpres di MK. Menurut Ganjar, sikap politik PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sementara 3 parpol pendukung lainnya yakni P3, Hanura, dan Perindo akan mengikuti. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bu Mega, saya kira ya. Saya kira Bu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang. Maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Maka kita akan menjadi partner yang baik sehingga check and balances-nya akan berjalan. 3 ketua umum yang lain, Mas? Iya, tadi menyampaikan pada kami, mereka ikut. Kini, pemerintah menyebut tengah menyiapkan transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih pasca putusan MK. Lalu, siapakah yang akan merapat mengambil kursi di pemerintahan atau justru tetap menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pihak Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud menerima sekaligus mengucapkan selamat kepada pemenang yakni Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerintahan. Namun yang menarik saat ini, pertemuan dilakukan kedua calon presiden kepada elit politik, bahas bagaimana langkah ke depannya. Lalu bagaimana dinamika politik pasca putusan MK, siapa yang merapat dan siapa yang tetap pada jalur oposisi?
Kami akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Rey Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, nanti juga akan menyusul dari kubunya Prabowo Gibran. Kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PKB, ada Syaiful Huda. Gus Huda, Assalamualaikum Gus Huda. Waalaikumsalam, pagi semuanya. Pagi. Dan juga ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Assalamualaikum semua, Bang Huda, Bang Rey. Ya, ini kan kalau kita melihat ya, Mahkamah Konstitusi sudah mengetuk palu, keputusannya final dan juga mengikat begitu ya. Ujungnya adalah permohonan dari Ganjar Mahfud ataupun Anies Mohaimin ini ditolak seluruhnya begitu. Walaupun memang ada dissenting opinion, ada 3 hakim yang berbeda pandangannya. Lalu bagaimana langkah politik selanjutnya? Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan kalau tadi melihat pernyataan Pak Ganjar begitu ya, Mas Ganjar mengatakan sepertinya kalau melihat politik dari Bu Mega ini akan memberikan kesempatan kepada pemenang. Itu artinya akan berada di luar pemerintahan atau nanti akan ada pertemuan? Katanya akan ada pertemuan dulu nih setelah putusan MK. Sebenarnya pertemuan yang paling penting adalah pertemuan di kalangan internal atau rapat di DPP atau juga pertemuan-pertemuan dengan kader-kader di akar rumput dari mulai anak ranting dan lain-lain yang menyerap aspirasi teman-teman kita sekalian di internal. Nah, apakah yang menjadi hawa dan keinginan dari sebagian besar atau hampir semua justru. Nah, kalau kita melihat sampai hari ini, memang hawanya adalah PDI Perjuangan siap berada di luar pemerintahan, sesuai dengan sampai hari ini itu juga yang saya dengar dari suara-suara dari akar rumput sampai tataran elit, tidak satupun saya mendengar suara yang mengatakan ayo kita bergabung dengan koalisi manapun gitu. Jadi tetapi kembali lagi ini juga bagian dari kerjasama bahu-membahu dengan mereka-mereka yang memilih untuk berada di dalam koalisi pemerintahan atau sebagai pemenang yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin gitu. Jadi ini suatu hal yang biasa dalam sistem demokrasi dan suatu hal yang cukup biasa juga bagi PDI Perjuangan untuk juang untuk bangsa dan negara di luar pemerintahan, dan ini sudah menjadi karakter kami yang siap untuk berada dimanapun dan siap memberikan sumbangsih yang terbaik bagi bangsa ini. Kalau misalkan PDI Perjuangan kan memang sudah tegas begitu ya, sepertinya hawa-hawanya memang berada di luar pemerintahan. Lalu bagaimana untuk koalisi Ganjar Mahfud seperti Partai Persatuan Pembangunan? Apakah akan ikut juga dengan PDI Perjuangan ataukah kemudian akan ada pembicaraan selanjutnya soal koalisi Ganjar Mahfud ini, Mas Ciko? Saya rasa sebentar lagi kan sepertinya kita akan juga membubarkan diri ya TPN Ganjar Mahfud ya kan sebagai tim pemenangan nasional, dan tentunya terkait dengan sikap dari masing-masing partai politik menjadi ranah partai politik tersebut sendiri, dan kita pahami memang setiap partai politik mempunyai karakternya masing-masing dan tidak ada yang salah dengan apa yang menjadi karakter, yang menjadi jati diri dan juga yang menjadi visi misi masing-masing partai politik. Dan kami tentunya saya mewakili PDI Perjuangan membebaskan partai-partai politik yang sempat kemarin mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menentukan sikapnya masing-masing. Jadi legowo nanti kalau misalkan ada teman dari koalisi, rekan sekoalisi akhirnya tiba-tiba berlabuh begitu gabung ke pemerintahan PDI Perjuangan, monggo-monggo saja, legowo saja. Tentu, karena memang itu bukan ranah kami untuk turut menentukan sikap mereka. Oke. Kalau Gus Huda sendiri bagaimana setelah melihat dan juga mendengarkan dari putusan MK, langkah selanjutnya dari PKB bagaimana? Ya, tentu sebagai ruang politik butuh proses ya. Tapi yang jelas tahapan hari ini pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin kemarin sore menjelang malam menyampaikan selamat menerima hasil keputusan MK demi proses penjagaan demokrasi kita yang lebih baik ke depan. Yang kedua,
DPP PKB sendiri tadi malam jam 9:30 Ketua Umum kami Gus Muhaimin juga secara resmi sudah menyatakan menerima dan menyatakan selamat kepada pasangan 02. Semoga memanggul amanat ini bisa dijalankan di dalam pemerintahan 2024-2029 dengan baik. Jadi baru pada konteks itu, jadi belum ada obrolan lanjut menyangkut soal apa yang akan dilakukan oleh PKB, karena kami butuh konsolidasi internal. Dan secara hitungan politik kan mau oposisi dan tidak oposisi kan masih ada waktu 5 bulanan sebenarnya. Sampai nanti dilantik presiden baru Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, jadi belum menentukan sikap apakah nanti akan bergabung ataukah kemudian memilih untuk berada di luar pemerintahan bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau misalkan berada di luar pemerintahan, apa nggak sayang itu kursinya di Senayan? Gus Huda. Ya, saya kira semua pilihan politik ada konsekuensi yang dimensinya kan efektif atau dimensi tidak efektif dan seterusnya itu. Nah, karena itu akan terus kita simulasikan, akan terus kita hitung. Prinsipnya kan mau di luar atau mau di dalam, semangat kami semua agenda perubahan yang selama 7 bulan terakhir menjadi agenda pasangan Amin akan terus kita usung sebagai semangat penjagaan kita untuk demokrasi kita lebih baik dan lebih produktif ke depan. Oke, kalau tadi Mas Ciko mengatakan untuk TPN Ganjar Mahfud sebentar lagi akan ada pembubaran begitu. Nah, kalau misalkan untuk koalisi perubahan sendiri bagaimana? Apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya masih tetap solid ataukah kemudian memang juga dibubarkan secara resmi begitu? Gus, sudah ada pembicaraan ke arah situ? Sudah. Jadi secara proses politik setelah keputusan MK kemarin sore secara otomatis koalisi partai PKB, Nasdem dan PKS otomatis juga bubar. Tentu sebagai sebuah prosesi tadi malam kebetulan Mas Anies setelah dari Nasdem datang ke kami, ya kira-kira kita tunjuk Mas Anies sebagai panitia pembubarannya lah kira-kira begitu. Untuk secara resmi membubarkan koalisi perubahan yaitu PKB, Nasdem dan PKS. Jadi secara resmi semalam itu koalisi Anies Muhaimin ini sudah bubar begitu ya? Tinggal mencari ibaratnya tinggal mencari jalannya masing-masing begitu, mencari jalan kebenarannya masing-masing begitu yang menurut Anda benar begitu ya, Gus Huda? Iya, karena memang sudah di ujung kan, sudah selesai, tahapan pilpresnya sudah selesai, ketok palu Mahkamah Konstitusi kemarin, tinggal ini tanggal 24 kita akan datang ke KPU untuk mendengarkan keputusan KPU menyangkut soal penetapan resmi dari KPU siapa pasangan calon presiden, wakil presiden yang terpilih, yaitu berdasarkan keputusan MK dan berdasarkan keputusan KPU pasangan 02. Oke, berarti kalau kemarin Mas Anies sempat mengatakan di persimpangan jalan begitu koalisinya juga mungkin kalau saya mengibaratkan lagi di persimpangan jalan ini sudah ketuk palu begitu ya kan, tinggal koalisinya Mas Anies sama Mas Gus Muhaimin mengatakan mau ke kanan atau mau ke kiri begitu ya, tinggal cari saja begitu jalannya mau kemana. Nah, saya menyampaikan selamat dulu deh kepada Partai Gerindra begitu, khususnya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ada Bung Andre Rosiade yang baru bergabung juga. Selamat Bung Andre, akhirnya besok tinggal ditetapkan oleh KPU ya secara sah begitu setelah kemarin putusan MK, Bung Andre. Ya. Tentu kami ucapkan syukur alhamdulillah ya, dan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah
sesuai komitmen Pak Prabowo yang disampaikan berulang-ulang kali di dalam kampanye Pilpres. Ada dua hal. Yang pertama, syarat Indonesia untuk menjadi negara maju, seluruh elit politik yang ada di Indonesia ini harus rukun dan bersatu. Itu satu. Jadi sesuai kedua dengan janjinya mau merangkul juga, Ya, kapan tentu. itu? Jadi gini, intinya harus guyup dan bersatu. Yang kedua adalah komitmen Pak Prabowo. Kalau takdir Allah menyatakan beliau sebagai Presiden Indonesia ke-8 dan juga mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau sudah tegas bahwa beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Presiden pemilih 02. Lalu beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Nah, tentu setelah besok insya Allah hari Rabu penetapan KPU dilakukan tanggal 24, tentu komunikasi politik akan dilakukan secara terbuka. Bukan lagi panggung belakang, tapi panggung depan. Ya mudah-mudahan insya Allah kita optimis seluruh pimpinan partai politik, seluruh tokoh politik yang ada di Indonesia ini seluruhnya negara. Kompetisi sudah selesai, seluruh mekanisme dan proses sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan. Mudah-mudahan insya Allah, saya yakin jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti. Sama Bang Saiful Huda ini, kita ini sebenarnya berjodoh, tapi tertunda. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjodoh kembali. Oke, nampaknya sinyal sekali kepada Gus Huda. Kita ini punya hubungan yang sangat baik. Meskipun kita berkompetisi sangat keras, hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, meskipun dalam pemilu bersaing keras, tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik di parlemen. Jadi insya Allah demi kepentingan bangsa yang lebih besar, demi Indonesia yang guyup, demi kita menjaga persatuan, insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan bersama-sama bergotong royong membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oke, Bung Andre, tampaknya sinyal itu sudah ada ke Gus Huda begitu. Jadi siapa yang pertama akan dirangkul? Kalau misalkan tadi kan Gus Huda mengatakan memang sudah secara terang-terangan koalisi dari Anies Muhaimin ini sudah resmi dibubarkan semalam. Sudah ada merangkul siapa dulu? Tunggu tanggal main. Bukan kewenangan pimpinan. Yang jelas setelah penetapan KPU dilakukan besok, tentu seluruh proses Pilpres sudah selesai. Jadi nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang mungkin saat ini masih panggung belakang, insya Allah setelah itu akan ada panggung depan. Kita tunggu saja. Yang pasti Kompas TV diundang loh. Gitu. Ya harus lah. Gus Huda gimana nih, gayung bersambut gak nih kalau misalkan Bung Andre mengatakan sebenarnya kita sudah sahabatan tapi sempat tertunda aja dulu kemarin. Kan game is over ya kemarin, sudah selesai. Ya, secara silaturahmi, komunikasi, mungkin para pimpinan kita sudah melakukan. Tapi secara organisasi, secara kelembagaan memang perlu saya sampaikan bahwa PKB belum membahas secara resmi menyangkut soal apakah akan di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, karena itu tadi saya sampaikan kami sementara ini pada posisi memberikan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Gibran menjalankan amanah konstitusi sebagai presiden wakil presiden. Kita doakan semoga diberi kemudahan. Nah, pada tahap berikutnya secara organisasi kita tunggu mungkin pasca ini mungkin pasca penetapan KPU pasti saya kira akan ada dinamika yang
baru atau apa nanti kita lihat perkembangannya. Yang tadi Bung Andre mengatakan sekarang saatnya panggung depan ya, sudah tidak ada panggung belakang lagi sepertinya ya setelah putusan MK ini ya. Kita lihat saja nanti komunikasi politik yang akan dirangkul oleh kubunya Gerindra ini yang pertama kemana dulu gitu ya. Saya ke Bung Rey. Yep. Bagaimana Anda melihat ini? Tampaknya tadi Gus sudah mengatakan memang sudah resmi koalisi dari Anies Mohaimin ini sudah selesai bubar begitu ya dengan adanya putusan MK. Kemudian Mas Ciko mengatakan hawa-hawanya kalau PDI Perjuangan dari akar rumputnya ini berada di luar pemerintahan. Kemudian juga ada Bung Andre mengatakan siap merangkul semuanya, sudah ada sinyal-sinyal juga ke Gus Huda. Anda menangkapnya akan seperti apa? Pertama kalau kita membahasnya dari segi visi misi, maka yang lebih dekat ke koalisi Pak Prabowo itu adalah PDI Perjuangan kan. Oke. Sama-sama mengusung kelanjutan. Tidak begitu jauh beda antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi pertanyaannya mungkin nggak dengan keadaannya makanya kalau kita lihat dari situ itu menurut saya. Oke. Dan oleh karena itu kalau lihat dari visi misi itu 3 partai politik akan berada di oposisi karena mereka membuat jargon perubahan dan antitesa dari kelanjutan yang diusung oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini PKB, PKS dan Nasdem mestinya berada di luar pemerintahan karena mereka berada di jalur yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Nah, itu dari visi misi. Tapi apakah visi misi yang menjadi acuan? Saya kira tidak. Lain dulu, lain sekarang. Dulu, ya kan? Nah, itu satu dulu. Nah, yang kedua dari aspek politiknya, siapa yang paling menguntungkan diajak masuk ke dalam? Lagi-lagi kalau kita buat pembedaan, ada PDI, ada 3 koalisi partai politik yang lain. Bagi saya sih kalau Pak Prabowo bisa mengajak PDI selesai. Oke. Itu dan itu lebih murah dalam pengertian paling hebat PDI minta 3 jatah kursi kan di legislatif di ininya kan Kabinet. Di kabinet. Kalau ia mengajak 3 partai politik yang lain minimal itu 4 kursi. Karena PKB dugaan saya nggak mau dong cuma 1, maunya 2 atau 3 kan kira-kira gitu. Nah setidaknya dari 3 partai ini harus disediakan minimal 4 kursi kalau tidak 5 kursi gitu ya. Artinya lebih mahal kalau mengajak 3 partai politik itu dibandingkan mengajak 1 partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan. Ini politiknya gitu. Lalu pertanyaannya seperti yang tadi, mau nggak kira-kira mau nggak ini gabung gitu. Nah kalau PDI kan sudah mengatakan tadi meskipun itu masih pernyataannya Pak Ganjar kan kita belum dengar ini akan berada di luar gitu ya. Nah sementara kita mengekskus dulu deh PDI artinya sejauh ini tidak akan masuk ke koalisinya Pak Prabowo gitu ya. Nah kalau koalisinya Ganjar Mahfud itu Ganjar Mahfud. Nah bagaimana dengan 3 partai politik yang lain ini? Bacaan saya 2 partai politik dari 3 partai politik ini kalau PDI tidak akan masuk akan diincar oleh Pak Prabowo. Paling kuat tuh pada PKB dengan PKS. PKB dibutuhkan karena butuh simbol NU ya, warga NU di kekuasaannya Pak Jokowi. Sementara PKS dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok Islam yang lain, corak Islam yang lain gitu, sehingga masuk di dalam. Nasdem justru nggak terlalu dibutuhkan lagi oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis, gitu. Sementara Nasdem adalah citranya nasionalis, basis politiknya juga nasionalis, nggak menambah politik kecuali yang menambah kursi di legislatif gitu. Itu satu. Nah yang kedua ada juga problem soal kehadiran Nasdem dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu selama ini Pak Jokowi agak kurang nyaman dengan Surya Paloh berhubung tindakan Surya Paloh yang sebelumnya mengumumkan pasangan Amin dengan Caimin ya, pasangan Amin sebagai calon presiden yang dianggap oleh Pak Jokowi sebagai sesuatu yang terburu-buru ya kan, yang menimbulkan keruhan politik dan seterusnya gitu. Nah jadi ada dua gap yang membuat Nasdem agak kesulitan masuk ke dalam. Tapi kalau tetap juga Nasdem masuk ke dalam konteks diajak juga dengan 3 partai politik ini, bacaannya ada 2. Ya memang harus dibutuhkan kekuatan yang cukup kuat ya. Karena kalau Nasdem plus dengan PDI Perjuangan itu relatif sudah 3-40% kursi di DPR itu dikuasai oleh partai oposisi gitu. Itu satu. Nah yang kedua, itu artinya Pak Prabowo tanda kutip mampu menaklukkan Pak Jokowi gitu. Nah justru dengan mengundang Nasdem masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo menegaskan bahwa Pak Prabowo sudah lebih kuat ya berpengaruh di dalam koalisinya ini dibanding dengan Pak Jokowi gitu kira-kira. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat
kalau nanti Nasdem tetap diajak seperti Pak Prabowo pernah ketemu dengan Nasdem itu artinya Pak Prabowo sudah lebih kuat dominasinya di lingkungan koalisi ini berbanding dengan Pak Jokowi. Oke, peluangnya bagaimana kalau untuk Nasdem ini? Kalau Anda melihatnya, Bung Rey, apakah akan juga masuk ke dalam pemerintahan ataukah justru bersama dengan PDI Perjuangan? Kalau Nasdemnya sendiri sih menurut saya ngarep. Apalagi sudah didatangi, ya, ditemui langsung ya ke DPP Nasdem. Satu-satunya partai yang paling dahulu mengakui ininya ya Nasdem kan. Ngarep banget tuh gitu. Nah cuman justru menurut saya pengakuan yang lebih dahulu itu membuat daya jual dia melemah. Oh, oke. Gitu. Kenapa? Ya sama lah. Seperti orang berpacaran, kalau kita dikejar, kita merasa nggak sure banget nih, gitu loh kira-kira. Justru yang malu-malu, yang gengsi-gengsi, yang membuat kita menjadi penasaran. Gitu ya, ingin kejarnya gitu. Jadi kalau Nasdem itu kan ibaratnya, jadi gitu loh kira-kira. Tapi ini kan udah pasti mau gitu. Udah gitu kan kalau Anda ke PKB ya Anda rayu-rayu dulu. Nah ya itu kan, dia nih yang saya mau tanya. Nah kalau ngelihat sejarahnya kan gitu ya, DNA PKB itu kan tidak pernah ada di luar pemerintahan, selalu ada di dalam pemerintahan. Selama kalkulasinya oke, masuk menurut saya. Kalkulasi kursi menteri. Dua menteri. Ya, karena kan pasal 2 menteri karena mereka belajar dari Golkar ya. Golkar tidak punya keringat yang cukup lah untuk mendukung Pak Jokowi, mereka dapat 4 kursi loh. Kemarin itu gitu. Nah sekarang memang mereka PKB nggak berkeringat, tapi kan dia nambah kursinya di DPR. Nah oleh karena itu logik kalau dia minta 2, kalau nggak 2 aku di luar nih gitu. Nah 2 itu tentu kursi kabinet loh, belum yang lain-lain. Walaupun new member ya? Iya. Belum yang lain-lain loh ya. Apa ini komisioner apa namanya? Kepala komisi ini, komisi itu macam-macam dan seterusnya. Oke. Saya tanya dulu ke Gus Duda. Betul nggak emang benar mintanya 2 jatah menteri? Jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.